ada di situasi yang lu ngerasa bukan gua gitu? Gue pernah lah pasti. Karena gue di situ jujur pernah gue membohongi diri gue sendiri dan itu sumpah ya. Yang lu lakuin apa terus? Ya gue udah nggak mau Ji, udah kecemplung Ji. Tapi lu bisa bertahan. Itu salah satu motivasinya itu adalah ya orang tua. Karena gue ada perbedaan pendapat dengan orang tua yang mengharuskan gue harus mencoba untuk mengikuti apa yang diinginkan. Iya kadang gitu. Cuman gue jadi berpikir deh, gue ngebayangin ketika seorang anak gitu, dia di rumahnya nggak ngerasa jadi diri dia sendiri, itu pasti lebih berat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Sayyidina Muhammad Abdullah, la haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala RT. Nggak usah lo MC acara 17-an. Betul, karena mengingat dikit lagi ini adalah bulan ditunggu-tunggu. Oh iya betul, Masya bulan Allah. Ramadan ini, Masya Allah. Ya sebelum itu kita mohon maaf dulu lah kepada semua teman-teman yang ada di spekulasi apa sih holik. Spekulasi holik. Kita minta maaf kalau misalkan memang ada kata-kata yang ternyata menyinggung teman-teman semua. Kita minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita ingin memasuki bulan Ramadan, kita bersihkan dan juga mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita optimalkan dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin ya. Untuk itu jangan lupa buat subscribe, like, share, bagiin ke lingkungan teman-teman supaya konten ini lebih bermanfaat lagi. Begitu Pak Denny. Ya pokoknya teman-teman yang belum subscribe juga ya udah gua maafin juga sih. Harus yang subscribe. Subscribe lah. Agak maksa ya. Agak maksa. Cuman kayak ngancem dikit. Nah, ini mah apa namanya warning aja. Aduh, kesannya gitu kayak pembunuh berantai. Enggak dong. Iya jadi gini bro, gue pengen ngobrol juga sama lu nih. Gue waktu itu sempat, ngapain ada batu cincin? Kan gue yang make nih. Iya. Apa tadi? Iya jadi gue sempat ngobrol di tempat tempat usaha gue. Di situ ada customer dan ya gue lumayan asik ngobrol sama dia. Dia bilang kayak gini, ada satu statement yang dia bilang dan ini cukup menarik ya. Statement teman gue itu bilang gini, gue baru sadar selama 31 tahun ini, gue baru sadar bahwa sejauh apapun lu berlari di dalam kebenaran lu, suatu saat lu bakal datang ke kebenaran lu sendiri. Maksudnya kayak gimana tuh? Apa ya? Dibilangnya itu kayak gini. Lu nggak bisa memaksakan sesuatu hal yang lu sebenarnya lu gak suka, tapi lu maksain itu supaya lu suka, dan ternyata ketika lu ada yang lu paksain itu lu udah lakuin karena lu gak suka awalnya, lu bohong lah sama diri lu sendiri, kita anggap kayak gitu. Lu bakal balik lagi dengan apa yang lu suka pada hakikatnya, atau pada dasarnya lu suka kayak gini ya lu bakal balik lagi situ. Iya itu kan intinya apa ya? Ya jujur sama diri sendiri, kayak misalnya lu nggak suka kerjaan di sini, pasti kan ada pelariannya hobi lu yang lu lakuin gitu habis kerjaan itu kan. Karena di sini ya maksudnya emang mengais rezeki gitu. Maksudnya kewajiban, tanggung jawab, tapi lu nggak happy gitu kan. Nah itu dia. Tapi nanti di waktu luangnya dia ngerjain apa yang lu happy gitu. Dia pengen, bener, yang dia gitu suka, sih, yang dia sama pengen aja. Jadi kalau bahasa orang-orang perokok tuh back to nature ya. Jadi balik lagi setelan pabrik. Bukan perokok itu mah orang-orang yang suka alam. Iya, back to nature itu maksudnya yang tadinya mungkin ada yang nge-vape gitu. Itu kan listrik kayak gitu. Oh, kalau kata temen gue penikmat. Gua tahu lagi siapa yang ngomong. Bukan temen gue kemarin kan gue bilang, gue udah nggak ngerokok, gue bilang gitu kan. Soalnya waktu itu gue beli udah nggak enak rasanya. Ya mungkin Allah cabut nikmat ya kan, nggak tahu ya. Terus dia bilang, oh berarti lu bukan penikmat, kata dia. Waduh, dengan bijaksana. Iya. Sosok bijak itu. Dengan kebijaksanaan, gue udah kegambar tuh orangnya. Berarti lu bukan penikmat. Asik. Itu. So bijak ya bang. Abis itu lu bales, kamu tidak tahu. gua iyain aja sih. Iya. Gua iyain aja. Sebenarnya lu malas debat kan? Ya malas. Buat apa gitu? Ini soalnya udah lama nggak ketemu gitu. Cuman
pas itu ketemu gitu. Pas saat itu ketemu. Tapi dengan statement yang tadi menurut lu gimana? Lu sadar nggak sih kayak iya juga ya. Jadi kita kalau bahasa lu, kalau misalkan kita sudah bisa jujur sama diri kita, kemungkinan itu kedepannya akan seperti yang kita rencanakan. Misal kalau ya tadi lu bilang nyari kerjaan yang lu happy di dalam sana, lu bakal enjoy dan lu bakal menikmati itu, hasilnya pun juga akan bagus gitu. Lu gimana tuh pandangan lu? Lu sadar nggak sih tentang hal itu? Notice nggak sih gitu? Iya, gue juga sadar karena ketika ngelakuin hal ini kan global ya. Ketika ngelakuin hal yang gue nggak suka gitu, gue masih bisa, tapi di dalam diri gue mempertanyakan, kayaknya gue nggak di sini deh gitu. Atau kayak ya gue ngerasa emang gak happy dan pasti muka gue kan ketahuan, tapi di pikiran gue tuh ngerasa itu kayaknya gue nggak di sini gitu, kayaknya gue passion gue nggak di sini. Iya, gue ngerasa diri gue bukan di sini tempatnya gitu sih. Gitu. Lebih ke situ kalau gue, jadinya malah beban kalau buat gue sih, karena nggak enak gitu. Iya benar emang kayak kita tuh ngebohong, sumpah ya, hal yang paling gak enak yang nggak boleh dilakuin itu adalah lu bohong sama apa yang ada di dalam diri lu sendiri. Artinya kalau misalkan lu suka mie, ya udah lu nggak usah bohong lah, nggak usah munafik gitu. Lu suka mie, ya udah lu makan aja mie gitu. Cuman ya nanti balik lagi ya, lu kalau misalkan ini kan kategorinya mie ya, lu harus bisa ngontrol itu, nggak boleh sering-sering kayak gitu-gitu. Ya apapun sih sebenarnya nggak boleh berlebihan. Iya benar. Apapun itu, makan aja nggak boleh. Nggak boleh. Makan aja nggak boleh berlebihan. Kan? Benar. Kita harus sesuai takaran kan, gitu. Mungkin yang boleh berlebihan sedekah. Itu nggak boleh berlebihan juga sih. Itu iya benar, anjuran itu bukan berlebihan ya, maksudnya seikhlasnya. Tapi apa yang kamu senangi gitu. Iya itu disedekahkan gitu. Iya betul. Misalkan gue senang sama jam gue. Iya. Nah ini adalah suatu sedekah yang luar biasa. Walaupun nominalnya itu biasa aja. Iya, misalnya harganya cuma 7.500. Itu jam apaan? Ada. Ada. Ada sih kayaknya. Yang kayak Power Ranger ya? Nggak tahu. Ada ingin ceklek. Iya bisa juga sih. Nggak tahu gua. Pokoknya itu bukan tergantung nilainya, tapi nilai dari diri lu kan. Iya benar. Tapi gini Ji, gue pengen bertanya lagi sama lu, ada nggak sih korelasinya antara statement itu dengan takdir? Nah ini lumayan agak seru Ji. Kalau kita ngomongin takdir, ini beda lagi urusannya. Beda ya, nggak ada nyambung ya? Nggak nyambung karena kadang-kadang takdir itu kan, ya Allah maunya begitu dan Allah tahu itu yang terbaik. Tapi kita belum tentu suka. Nah itu dia Ji, kan? Itu dia. Nah makanya kan gue bilang tadi nyambung nggak nih? Karena ya tadi gue bilang lu tidak bisa membohongi diri lu, alias lu harus jujur sama diri lu sendiri tentang iya ini gue suka, ini gue senang, ini gue happy gitu. Cuman nggak selamanya apapun yang kita senangi itu ya baik di mata Allah gitu. Iya betul itu benar. Makanya kan kita harus terus berhusnuzon kan sama Allah juga gitu. Tapi biasanya kalau soal apa ya, kayak takdir itu kan lebih ke lu nanti kerja di mana atau apa, itu juga masuk gak sih, atau tergantung usaha kita juga kan? Itu kayaknya sih emang masuk ya ke takdir ya, karena kan memang untuk gue ngingetin aja lagi ya kan, beda ya antara qada dan qadar. Qadar itu ya takdir itu sendiri, tapi kalau qada itu ya benar-benar kayak ketetapan yang itu nggak bisa dirubah kan. Iya itu kan kayak lu lahir dari orang tua siapa, betul. Atau lu laki-laki perempuan. Nah kalau misalkan tadi case lu itu lu kerja di mana sesuai sama ikhtiar, itu maksudnya takdir. Takdir iya, makanya kan misalnya lu pengen kerja jadi desainer, tapi ngelamarnya di pabrik kan nggak dapet dong pasti. Iya antum mungkin salah tempat ya. Iya maksudnya nggak dapet kan pasti gitu loh maksud gua. Benar. Lu pengennya jadi dokter cuman kerja di bengkel, itu benar baru. Dokter mobil ada. Betul. ada soalnya gue pernah lihat. Makanya kan tadi gue bilang kalau misalkan lu mau jadi dokter lu ngelamar di bengkel, itu benar. Itu betul karena dokter itu nggak selamanya tentang makhluk hidup. Iya betul. Tapi lu pernah ada di situasi yang lu ngerasa bukan gua gitu? Gue pernah lah pasti. Karena gue di situ jujur pernah gue membohongi diri gue sendiri, dan itu sumpah ya. Yang lu lakuin apa terus? Ya gue udah nggak mau Ji, udah kecemplung Ji. Tapi lu bisa bertahan. Itu salah satu motivasinya itu adalah ya orang tua. Karena
Gue ada perbedaan pendapat dengan orang tua yang mengharuskan gue harus mencoba untuk mengikuti apa yang diinginkan. Iya kadang gitu. Cuman gue jadi berpikir deh, gue ngebayangin ketika seorang anak gitu, dia di rumahnya nggak ngerasa jadi diri dia sendiri, itu pasti lebih berat banget. Itu karena rumah kan, udah rumah gitu ya. Nah, lu bayangin dah, rumah itu kan tempat kembali ya. Iya. Nah sekarang kalau ada, nih gue dengar dari guru ngaji gue, kalau ada orang atau suami yang udah nggak betah di rumah, itu pernikahannya harus, itu pernikahannya ada tanda tanyanya tuh. Nggak usah suami deh, anak dah. Anak iya kan. Kita kan pernah juga, kita kan juga ngerasain sebagai anak, kita masih anak, ya kan. Tapi gue sih sejauh ini fine. Tapi kan maksudnya banyak anak juga yang mesti pas di luar liar gitu loh. Pas di rumah dia pasti membohongi diri dia sendiri atau dia nggak ngerasa nggak bisa berkembang atau gimana lah sama orang tuanya, hubungannya nggak baik. Gue ngerasa, maksudnya kebayang gitu, berat banget ya, nggak enak gitu. Iya, ada tekanan yang kayaknya nggak bisa diceritain gimana rasanya, cuman itu berat. Iya. Cuman gue untuk ngejelasin, gimana sih rasanya? Ya gue nggak tahu, lu rasain sendiri dah begitu. Lu gitu? Lah. Kagak, maksudnya gue beberapa orang nih ada yang begitu. Dia nggak mau. Bukan nggak mau, dia cerita sama gue. Bro, gue pengen curhat nih, gue lagi banyak pikiran mumet gitu. Emang kenapa sih? Enggak, gue sama orang rumah gue begini, begitu, begini, ini. Begitu tuh. Nah, abis itu ya gue tanya dong, emang kondisinya gimana sih, suasananya gimana sih? Yang gue tahu tuh sumpah ya itu berat banget. Cuman untuk mengekspresikannya itu gimana caranya gue ngejelasin ke lu tuh gue nggak tahu harus mulai dari mana, dan gue nggak tahu jelasinnya tuh kayak gimana gitu. Dia bilang kayak gitu. Dan itu ada 2 orang yang ngomong kayak gitu ke gue. Ada 2 orang. Jadi kayak iya. Mungkin udah nggak bisa didefinisikan dengan kata-kata gitu. Karena kalau dia bilang, ya lu bayangin gak sih, lu ada satu hal, lu nggak betah di satu tempat tapi harus mau nggak mau di tempat itu. Iya, emang itu berat, maksudnya nggak enak sih. Iya, kayak ya mungkin modelnya kayak gue pertama kali mondok kali ya, gue nggak betah di pondok itu. Nah tapi kan ujung-ujungnya betah, maksudnya kita malah merasa kangen. Nah justru itu Ji, diawali dengan hal yang tidak kita sukai. Nah berarti kan tadi konteksnya berarti yang di awal misalnya dia nggak suka di sini, kalau misalnya lama-lama bisa juga suka kan? Itu karena beda, ini konteksnya beda. Karena yang ini yang kata tidak betah di rumah, awalnya fine aja justru. Malah justru ketika lu di luar maunya balik. Nah sekarang ada kondisi di mana lu terbentur sama hiruk pikuk suasana di rumah yang membuat lu tidak nyaman. Nah berarti kan tadi konteks yang apa yang lu nggak suka tapi bakal balik lagi ke hal yang lu suka, itu nggak berlaku di yang tadi pondok itu dong? Betul Ji, betul. Jadi memang gini loh, rasa itu kan apa ya, yang lu pengen gitu, yang lu butuhkan, dan itu mungkin salah satu hal yang lu impikan gitu. Lu punya cita-cita ini nggak kesampaian, tapi someday mungkin cita-cita itu masih gentayangan di otak lu. Aduh, harusnya gue dulu nggak kayak gini ya, gue harusnya milih kayak gini, mungkin gue sekarang jadi kayak gini begitu. Oh iya. Jadi kayak terngiang-ngiang terus dan kayak ngerasa lu bersalah waktu dulu kenapa nggak kayak gini, harusnya begini gitu. Tapi nanti ada fase abis itu, kalau itu belum terlaksana ya, udahlah gitu. Ya menyerah. Capek. Udah kayak ya udah dah. Ya meskipun nggak boleh kan, tetap kita harus, kalau kita punya cita-cita atau kepengenan itu bahasa yang paling pas. Cita-cita kuring gue. Kepengen orang dulu ngomong itu. Iya, jadi ya dikejar kalau sebisa mungkin gitu. Tapi semakin dikejar semakin jauh. Semakin ku kejar. Sebenarnya tergantung tracknya sih. Misalnya lu pengen apa? Apa contohnya ya? Ke ini deh. Cirebon. Ke Cirebon ya, tergantung track. Iya, enggak, misal contoh ada mungkin anak-anak muda ya kan, pengen kuliah di Eropa misalnya. Oke, cakep nih. Kan. Ya, lu mulai startnya mungkin belajar bahasa di sana. Belajar bahasa Eropa. Cari tahu budayanya, negara apa yang pengen lu tuju kan, itu maksudnya cara ngejar mimpi, stepnya gitu kan. Nanti takutnya kalau nggak kayak gitu, nggak pakai step gitu, datang ke sono musim salju greges badannya. Greges, bahasa kampung banget. Gue yakin pada tahu sih. Iya.
Mas kan dari pesawat aman. Keluar pesawat. Iya, udah baru buat keluar. Aduh. Itu pesawat isinya bukan AC, penghangat. Baru buat keluar pesawat langsung. Iya, bener. Waduh, luar biasa. Jokes kita gitu-gitu aja. Iya kayak gitu. Tapi gue ngerasa kalau gue pribadi gue termasuk orang yang menurut gue bisa adaptasi dengan beberapa lingkungan apapun sih. Setuju gue. Gue ngeliat itu, maksudnya di lingkungan manapun kan gue beberapa kali juga ada kerjaan beda-beda gitu. Gue selalu bisa memposisikan diri masuk ke cycle itu, terus juga ngikutin alurnya lah. Meskipun kalau dibilang nyaman, nggak semuanya gue nyaman, tapi at least gue bisa gitu. Bisa. Emang itu kadang menempatkan diri itu susah-susah gampang itu. Iya sih, susah-susah gampang. Cuman butuh effort aja, capek sih. Kalau buat gue sebenarnya capek. Bener. Yang penting satu, jangan ngebohongin diri lu sendiri. Lu kalau udah ngebohongin diri lu sendiri, itu diingat sama orang dan itu akan terngiang di otak lu. Ketika lu udah lama membohongi diri lu sendiri, lu akan nyesel. Kenapa gue dulu begini gitu. Iya, memang kalau ngebohongin diri nggak enak banget. Gue juga ngerasa kayak gitu karena kita nggak enjoy. Betul. Paling enak sih ngelakuin apa yang lu enjoy sih. Iya, yang penting itu, apalagi khususnya buat perasaan itu. Iya. Perasaan itu diciptakan sama Allah, itu tidak pernah salah. Artinya ya sebagaimana manusia yang sendiri aja yang menyikapi perasaan itu sendiri. Apakah dia menyikapi dengan bijak atau dia menyikapi dengan sembrono? Kalau misalkan dia sembrono, ya jadinya lu kemakan sama gengsi dan lain sebagainya. Iya. Kalau misalkan lu menyikapinya dengan bijak, ya lu bakal tahu apa yang harus lu lakukan terhadap perasaan yang Allah berikan kepada lu gitu. Tapi kadang salah juga perasaan. Misalnya lagi nyari barang, perasaan tadi di sini dah. Nah, itu di sana. Itu sebenarnya bukan perasaan ya, prasangka. Tadi ngomongnya perasaan kan? Ya, iya. Perasaan tadi di sini dah. Iya. Sama aja kayak rasa-rasanya gitu. Kan? Iya. Emang rasanya apaan sih? Iya kan lagi nyari barang, perasaan tadi di sini. Kok kagak ada? Selalu halnya tuh berbeda konteks yang ngomongin Ji. Ini bikin lu cerdas sebenarnya. Iya benar. Cuman kalau misalkan terus-terusan ya muak. Iya. Kayak gue lagi ngomong serius, jelek dibelokin gitu. Nah itu biar apa nggak tegang kita. Gitu. Apa nih? Joget Mr. Bean? Nggak tegang kan? Kan Mr. Bean joget gini. Gue nggak tahu aja. Ya mungkin cukup sekian ya teman-teman di video kali ini. Boleh juga teman-teman sharing pendapatnya dan juga pengalamannya, baik bekerja atau kita nyari apa nih? Nyari pegawai. Boleh share pengalaman deh. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.